dan dari Allah Azza wa Jalla untuk duduk kembali di majlis kita, di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan ampunan dosa darinya dan juga surganya yang Dia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kita masih bersama pelajaran yang kita ambil dari kitab Al-Wadih tentang fikih kitab dan sunnah. Di majlis sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan tentang macam-macam air, dan untuk kesempatan ini kita ulas kembali secara singkat bahwa air secara umum ada dua macam, karena ini adalah alat yang digunakan untuk bersuci dari najis dan juga dari hadas, yaitu yang pertama air suci dan yang kedua air najis. Air suci ada dua macam. Yang pertama air suci dan mensucikan. Artinya secara asalnya air ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci dari najis atau dari hadas. Apakah cirinya air ini air suci dan mensucikan? Yaitu air yang ada di alam yang Allah ciptakan dari asalnya seperti itu. Seperti air laut, air sumur, air sungai, air dari mata air, air kolam, air hujan, air embun, air es atau salju, dan semisalnya. Dengan karakter aslinya, sifat yang ada saat diciptakan oleh Allah. Seperti air laut, berbau dan berasa asin. Tapi dia asal penciptaan seperti itu, ya dia air suci dan mensucikan. Air sungai berwarna, pun demikian. Namun apabila air ini asalnya suci kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci, nah ini catatan, bercampur dengan sesuatu yang suci, lalu berubah salah satu dari tiga sifatnya, berubah salah satu dari tiga sifatnya, apakah baunya, atau rasanya, atau warnanya, kemudian manusia menilai air itu bukan lagi air bawaan ketika diciptakan, tapi terpengaruh oleh pencampurnya, baik itu berubah warna, atau berubah rasa, atau berubah bau. Maka air ini tidak lagi mensucikan, tapi sekedar suci saja dan boleh dikonsumsi. Seperti air teh contohnya. Air suci bercampur dengan benda yang suci. Kemudian juga yang berubah baunya, air mawar. Airnya jernih, tapi aromanya aroma mawar, disebut dengan air mawar. Maka tidak digunakan untuk bersuci, ya, tapi untuk dipakai. Atau yang berubah rasa, ya, misalkan air yang dicampur dengan gula, ya, tanpa warna, berubah warnanya menjadi manis, maka bukan lagi air untuk bersuci, tapi air suci untuk digunakan. Ini sekilas tentang macam-macam air. Adapun air yang najis, maka air yang Allah ciptakan dari asalnya najis, seperti air kencing dan semisalnya, atau bercampur dengan benda yang najis, kemudian terpengaruh oleh najis tersebut. Apakah berubah warnanya, atau rasanya, atau baunya, maka menjadi najis. Ini ringkasan terkait dengan pembahasan air. Kemudian penulis katakan, hafil ta'ala, wa yabqal ma'u ala tuhuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqihi. Maka air akan tetap dalam kesuciannya walau bercampur dengan sesuatu yang suci.
selama tidak berubah penamaan air tersebut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, air misalkan di gelas atau di ember, lalu bercampur dengan pencampur yang suci seperti teh celup atau semisalnya, atau kopi. Lalu tidak berubah baunya, rasanya, atau warnanya. Maka apabila air ini masih dominan, maka dia tetap suci dan mensucikan. Walaupun bercampur. Selama tidak berubah apanya tadi? Salah satu dari 3 sifatnya. Ini penting. Warnanya, atau rasanya, atau baunya. Liqaulin Nabi SAW linniswatil lati qumna bitajhiz ibnatahu allati tuwfiyat. Ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada para wanita yang memandikan salah seorang putrinya yang wafat. Jadi anak beliau yang wafat, istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu Ruqayyah. Beliau mengatakan pada yang mandikan, igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aytunna dzalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Mandikanlah dia jenazah ini 3 kali. Ya, 3 kali pengulangan. Atau 5 kali atau lebih dari itu, selama kalian pandang itu dibutuhkan lebih dari 5 pengulangan. Dengan air dan daun sidr. Daun sidr yaitu daun bidara. Jadi daun bidara zaman Nabi SAW dijadikan sebagai sabun atau sampo. Jadi caranya daun ini diambil berapa helai, lalu apa istilahnya itu? Dihancurkan ya. Dihancurkan. Kemudian diaduk dengan air. Lalu diperas. Diperas, maka jadilah dia air daun bidara. Ya, kalau sekarang sudah ditumbuk, dikeringkan dan dihaluskan. Dan jadikan di akhir pemandiannya dengan air kafur. Kafur kita kenal dengan kapur barus. Kafur itu jenis benda yang baunya harum sebagai apa istilahnya, semacam anti serangga. Ya, karbol itu ya. Kalau kita menyebutnya kapur barus karena berasal dari daerah Barus di Sumatera Utara. Itu penghasil kafur, penghasil karbol. Dan ini digunakan sebagai anti serangga. Dan untuk mandikan jenazah, karbol ini ditumbuk halus seperti tepung, kemudian dicampur dengan air dan diaduk. Ya, baik banyak atau sedikit boleh. Nah, di sini kita sedang tidak membahas tentang memandikan jenazah. Ada pembahasan sendiri, insya Allah. Mungkin nanti perlu juga praktek, walaupun di sini pernah kita dulu praktek, pernah ikut. Yang dibahas di sini dari dalil ini adalah bahwa Nabi SAW menyuruh kaum wanita yang memandikan jenazah anaknya dengan menggunakan air yang dicampur daun sidr, yang pertama. Yang kedua, air yang dicampur dengan kapur barus. Daun sidr dan kapur barus suci bendanya. Suci bendanya. Dan dicampur dengan air, maka karena daun sidr ini dan juga kapur barus suci, maka dia ketika dicampur dengan air dan bercampur, berubah warnanya, baunya, dan juga tentu rasanya, dia digunakan oleh Nabi SAW untuk memandikan jenazah. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk memandikan jenazah. Apabila benda-benda itu dikenal untuk bersuci secara khusus, yaitu memandikan jenazah. Oleh karena di sini sebelumnya menyebutkan bahwa air daun bidara
dan air kapur barus ketika mandikan jenazah dia dipisahkan. Jadi jenazah dimandikan dulu dengan air, kemudian disiram dengan air sider atau air sabun, lalu dia digosok, dimandikan sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian terakhir disiramkan dengan air kapur barus. Nah, di sini penulis bawakan hadis ini sebagai dalil. Wa apabila benda-benda tadi bercampur dengan air murni, yang air tersebut tidak keluar dari sifatnya sebagai air, walaupun dicampur tadi, maka tetap boleh digunakan untuk bersuci, khususnya dari hadas. Ya, khusus dari hadas. Kemudian beliau katakan juga, fal ma'ul musta'mal. Nah, ini sudah selesai satu masalah. Masalah berikutnya beliau katakan, fal ma'ul musta'mal tahurun atau tuhurun. Apa itu air musta'mal? Air yang digunakan untuk bersuci, yang disediakan untuk bersuci ada 3 macam. Ada air yang belum digunakan, ada air yang sudah digunakan, ada air sisa yang digunakan. Belum digunakan masih utuh, maka ini ulama sepakat. Air sisa. Jadi kalau kita di ember kita gunakan untuk wudhu atau untuk mandi masih sisa, makanya juga ulama kebanyakan mengatakan suci seperti yang pertama. Yang jadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air bekas pakai. Jadi kalau kita berwudu, lalu kita tampung, nah itulah air musta'mal namanya. Beliau katakan tahurun, tetap sesuai dengan sifatnya, yaitu sebagai alat untuk bersuci. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Imam Muslim, kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Adalah Nabi SAW mandi dengan air sisa yang digunakan oleh Maimunah. Maimunah istrinya, radhiyallahu anha. Nah, kemudian juga hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, igtasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Faja'an Nabi SAW liyatawaddu'a minha aw yagtasil. Faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuban. Faqala Rasulullah SAW innal ma'a la yujnib. Sebagian istri Nabi SAW mandi dari jafnah, yaitu dari sebuah wadah penampung air. Kemudian Nabi SAW datang ingin wudhu atau ingin mandi. Kemudian salah seorang dari mereka itu berkata, ya Rasulullah, aku tadi mandi junub. Kata beliau, air itu tidak terkena junub. Air tidak terkena junub. Nah, di sini penulis membawakan 2 dalil. Bahwa air bekas pakai atau air sisa maka tidak najis. Selama dia tidak bercampur dengan yang najis. Di hadis yang pertama disebutkan tentang air sisa Maimunah radhiyallahu anha, bekas mandinya. Ini umum. Bisa mandi junub, bisa mandi biasa. Yang kedua, air bekas mandi junub. Ya. Air bekas mandi junub. Ini pun menjelaskan demikian. Bahwa apabila air walaupun bekas pakai selama tidak bercampur dengan yang najis, maka tidak mengapa untuk bersuci. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang ada di negeri kita. Mereka mengatakan apabila air bekas pakai
baik itu bekas pakai digunakan atau sisa yang tersentuh, masih ada di ember tapi tersentuh, maka ini masuk kategori musta'mal, bekas pakai. Maka apabila belum mencapai 2 qullah, maka tidak boleh digunakan. Karena tidak mensucikan. Memang betul suci, tapi tidak mensucikan. Nah, ini pendapat mereka. Namun umumnya ulama, khusus ulama hadis, berpendapat suci dan mensucikan. Karena kalaupun dia bercampur dengan sesuatu yang suci yang lain, belum keluar dari sifat asli airnya. Belum keluar dari sifat asli airnya. Kalaupun bercampur, maka namanya masih tetap air dominan. Kecuali kalau nama itu berubah. Kita contohkan tadi air kopi atau air teh, air sabun, maka tidak boleh. Seperti contohnya kalau anak kita yang usia 7 tahun, 8 tahun mandi, apalagi anak TK, sendirian, maka sabun itu habis, apalagi sabun cair ya, habis masuk bak mandi, airnya berubah. Nah sekarang ini air untuk mandi atau air sabun? Apa namanya Pak? Nah kalau air sabun tidak dipakai, ya tidak dipakai, karena tidak lagi dia mensucikan, ya seperti itu. Baik. Kemudian beliau katakan, masalah yang ketiga, wala yanjusul ma wa in waqa'at fihi najasah. Air dikatakan tidak najis apabila ada najis yang masuk ke dalamnya. Ini butuh praktek harusnya ya. Kita sediakan air di baskom atau ember, lalu kita bawa sedikit air kencing, campurkan untuk meyakinkan. Karena ilmu itu butuh yakin, dan yakin butuh bukti. Air beliau katakan tidak menjadi najis walau terpercik benda najis. Kapan? Hatta yataghayyara launuhu aw ta'muhu aw raihatuhu bin najasah. Sampai berubah air tersebut warnanya atau rasanya atau baunya dengan yang najis. Sampai berubah karena najis tersebut. Berarti air ini tercemari. Maknanya seandainya tidak berubah, maka tidak. Nah ini pun ada perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan apabila air kurang dari 2 qullah itu gambaran ringkasnya 1 drum, sekitar 200 ml. Apabila air kurang dari jumlah tersebut, kemudian ada najis terpercik, najis. Ya. Walau tidak berubah. Salah satu dari 3 sifatnya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan batasannya bukan qullah, bukan. Karena mereka hadis qullah dhaif. Tapi batasannya itu air banyak. Kalau air yang dikatakan banyak, terpercik najis, belum berubah, maka tidak najis. Tapi kalau tidak banyak, terpercik, kalau tidak berubah, najis. Namun dibantah oleh yang lain, batasan air itu banyak atau sedikit dengan apa? Kalau mazhab Syafi'i kan jelas ya, 2 qullah tadi. Ini apa batasan banyaknya? Tidak jelas. Maka kembali kepada asal. Berlaku untuk seluruh air. Maksudnya jumlahnya, volumenya. Maka bila terpercik padanya najis, belum berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka masih air suci dan mensucikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikenal hadis air sumur Budha'ah. Jadi pada zaman Nabi SAW itu ada sumur
di padang pasir yang sudah tidak dipakai sumur itu. Disebut dengan sumur Budha'ah. Yang orang-orang Madinah membuang apapun ke dalam sumur tersebut. Termasuk kain-kain yang bekas untuk membalut darah haid. Dibuang ke sana. Karena zaman dulu belum ada pembalut, masih pakai kain. Dan kalau tidak bisa dibersihkan lagi, ya sudah dibuang ke situ. Termasuk juga daging anjing, termasuk juga kotoran-kotoran dan bangkai masuk ke sumur tersebut. Ya. Kemudian, dan sumur ini masih ada airnya. Seorang sahabat bertanya, "Ana tawaddau min bi'ri Budha'ah?" Ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sumur Budha'ah? Yang sumur itu dibuang padanya ya kain-kain yang digunakan untuk membalut darah haid, dilemparkan ke dalamnya daging anjing dan juga kotoran-kotoran. Beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjihu syai'. Air asalnya tahur, yaitu suci dan mensucikan sebagai alat bersuci. Maka tidak menjadi najis dengan sebab apapun. Dengan sebab apapun. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Nah, tentu hadis ini butuh penjelasan. Ya, dijelaskan dengan hadis sebelumnya, penjelasan sebelumnya, yaitu hadis tentang selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, dan ulama sepakat hadis ini walaupun banyak jalannya semuanya dhaif tentang perubahan dari salah satu 3 sifat. Namun ulama sepakat akan maknanya. Jadi walaupun hadisnya dhaif, tapi yang dipakai adalah kesepakatan atau ijma'. Bila berubah salah satu dari 3 sifat, air yang terkena najis, maka air menjadi najis. Baik, itu 3 masalah. Kita ulangi. Masalah yang pertama, apabila air bercampur dengan benda yang suci, maka secara umum masih berlaku fungsi airnya, suci dan mensucikan. Yang kedua, air bekas pakai, maka pendapat yang kuat adalah tetap suci dan mensucikan. Dan yang ketiga, air yang bercampur dengan benda najis. Ini butuh perincian. Apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya dan tidak melihat volumenya berapa, maka najis. Tapi bila tidak berubah, maka tidak najis. Ini kesimpulan tentang air. Dan air merupakan alat utama untuk bersuci baik dari najis atau dari hadas. Sekarang permasalahannya, apabila tidak dijumpai air atau dijumpai air tapi tidak cukup untuk bersuci, cukupnya hanya untuk konsumsi, atau dijumpai air tapi tidak bisa menggunakannya karena ada halangan, apakah karena sakit atau karena luka atau semisalnya, ya. Atau mungkin musim terlalu dingin dan tidak bisa dihangatkan, maka saat itu berganti alat untuk bersucinya dari air kepada tanah. Dari air kepada tanah. Sebelum masuk pada bersuci dengan tanah yang disebut dengan tayamum, ada perkara yang terlewatkan oleh penulis di sini, Hafidz Ta'ala, yaitu tentang apa yang dibahas oleh sebagian ulama fikih, khususnya di mazhab Syafi'i, yaitu tentang al-ma' al-musakhkhan, atau air yang dihangatkan. Ketika musim dingin, khususnya di daerah-daerah salju atau daerah Timur Tengah, kalau sudah musim dingin itu, ya air itu seperti air
es, tidak mungkin kita menggunakannya. Maka mazhab Syafi'i umumnya mengatakan bersuci dengan air yang dihangatkan, baik terkena sinar matahari atau dengan api, hukumnya makruh. Namun ini pendapat tidak menyebutkan dalil. Dan pendapat yang kuat adalah kembali kepada asal air. Karena kalau panas itu terkena sinar matahari, ini bukan kesengajaan dari manusia, tapi ini sudah ketentuan dari Allah untuk alam yang Dia ciptakan. Maka kalau itu boleh, maka manusia pun diperbolehkan menggunakan air yang dihangatkan. Ya, oleh karenanya kalau kita jumpai sekarang di Arab Saudi khususnya dan negeri Timur Tengah, itu kerannya ada dua seperti hotel, ya kan? Ada keran air dingin, ada keran air hangat untuk musim dingin itu. Taib. Kita kembali ke masalah tanah. Tanah menjadi alat pengganti untuk bersuci dari air, khusus untuk bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas yang disebut dengan tayamum. Baik dari hadas kecil, yaitu dengan wudu, atau dari hadas besar, yaitu dengan mandi. Jika tidak dijumpai air, maka langsung dengan tayamum. Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan hal tersebut di surat An-Nisa ayat 43 dan juga surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum." Apabila kalian dalam keadaan sakit, nah sakitnya jelas, yaitu sakit yang tidak bisa menggunakan air. Atau dalam keadaan safar, yaitu ada air tapi tidak cukup untuk bersuci, cukupnya hanya untuk konsumsi bekalnya. Atau salah seorang kalian selesai dari buang air besar, atau salah seorang dari kalian baru bergaul dengan istrinya, kemudian ingin mandi atau ingin bersuci tapi tidak mendapatkan air, maka hendaklah bertayamum. Dengan apa itu? Dengan sa'idan thayyiba. Allah menyebutkannya dengan lafaz sa'idan thayyiba, bukan tinan atau hubaran. Ini akan dijelaskan insyaallah dari sisi lafaz. Oleh karena bagi yang paham tentang lafaz-lafaz Quran, subhanallah, lafaz itu mengandung petunjuk, menunjukkan akan mukjizat. Di sana ada kemudahan untuk hamba. Sa'idan thayyiba, lalu bagaimana cara tayamum? Famsahu biwujuhikum. Pertama, usaplah wajah kalian. Nanti masa ditayamum insyaallah lebih lengkap. Wajah itu batas tumbuh rambut dengan jidat sampai ke bawah tumbuhnya jenggot, dan dari samping ke samping batas dengan telinga kanan dan kiri. Itu namanya wajah. Maka diusap. Kemudian yang kedua, waidikum, dan tangan kalian. Jadi cukup mengusap wajah kemudian tangan. Yang menjadi masalah, ulama berpendapat tentang tangan ini ketika tayamum sampai mana? Sampai pergelangan atau sampai siku? Khilaf di antara ulama. Mazhab Syafi'i umumnya mengatakan ya sama dengan wudu. Karena wudu mengatakan waidikum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Maka dikenal seperti itu. Tapi dibantah yang lain. Tayamum ini katakan waidikum, cuma tangan saja, tidak sampai siku. Kalau kalian berpendapat sampai siku, lalu bagaimana tentang hukuman pencuri dipotong tangan? Karena sampai apa namanya? Pundak juga tangan. Apakah potong sini? Apakah potong sampai sini? Ternyata yang ma'ruf, yang dikenal pada zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, ketika ada pencuri dipotong tangan itu sampai pergelangan.
Dan Nabi SAW ketika membasuh tangan sebelum wudhu sampai pergelangan. Maka yang ma'ruf yang dikenal tangan itu asalnya sampai pergelangan. Bila lebih dari itu maka disebutkan. Seperti disebutkan dalam ayat tadi. Ilal marafiq sampai siku. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Jadi ketika tayamum cukup sampai pergelangan. Nanti akan dibahas khusus insya Allah ta'ala. Kita kembali di sini. Allah menyebutkan boleh bertayamum dalam kondisi berikut, ini uzur namanya. Sakit yang tidak bisa menggunakan air atau safar yang bekal airnya terbatas hanya untuk konsumsi. Yang ketiga adalah ketika tidak mendapati air. Baik ketika mukim. Jadi ada 3. Ketika sakit tidak mungkin menggunakan air, ketika safar terbatasnya air, dan ketika mukim tidak menemukan air. Baik untuk wudhu atau untuk mandi. Maka dengan tayamum, dengan apa tayamumnya? Dengan sa'id. Sa'id itu kata sebagian ulama yaitu ma iltasaqa biwajhil ardi minal tin. Apa yang melekat dengan wajah bumi dari tanah. Jadi apapun. Apa yang di wajah bumi itu namanya sa'id. Tidak harus dengan pasir, tidak harus dengan debu, tidak. Tapi ada di wajah bumi yang di sana diperkirakan ada bagian tanah, maka boleh. Sehingga pendapat ulama masalahnya luas walaupun di mana? Di tembok. Karena masuk wajah bumi. Itu. Pembahasan lengkapnya insya Allah di pembahasan tayamum. Ini alat bersuci yang kedua pengganti air. Yang ketiga, cukup waktu? 5 menit lagi Pak. 8 menit. Baik, saya 3 menit lagi, nanti 5 menitnya untuk barangkali tanya jawab. Kemudian alat yang ketiga, khusus bersuci dari najis. Kalau tanah tadi dari hadas, yaitu dengan batu. Nah ini jarang disebutkan oleh ulama fikih tentang bersuci dari najis ini, pengganti air dengan batu yang disebut dengan istijmar. Istijmar. Istijmar ini dari kata jamar yaitu kerikil atau batu kecil. Maka apabila seorang buang air kecil atau buang air besar, dia tidak mendapati air untuk istinja, maka dia menggunakan batu untuk mengganti airnya. Sifatnya bagaimana? Yaitu sifatnya adalah benda keras yang ada di muka bumi yang menyerap najis yang masih melekat di tubuh bekas mengeluarkan najis. Jadi kita ambil apapun yang keras, macam apapun batunya, kita gunakan. Adapun benda-benda yang dilarang oleh Nabi SAW untuk digunakan sebagai alat untuk istijmar, maka tidak boleh digunakan. Yang pertama, tulang. Tulang benda keras di bumi kan? Tidak boleh digunakan. Karena Nabi SAW melarangnya. Mengapa? Beliau katakan, itu makanan saudara kalian dari bangsa jin. Jadi tulang itu makanan bangsa jin. Maka tidak boleh digunakan karena zalim pada mereka. Yang kedua, kotoran hewan yang sudah kering. Kotoran hewan, mohon maaf, seperti kotoran sapi, kerbau, onta, kan keras, mirip batu, tidak boleh digunakan. Hikmahnya apa itu? Kata sebagian ulama, hikmahnya karena ini justru mengandung penyakit, banyak bakteri, maka jangan digunakan. Yang ketiga, ini pendapat ulama yang ketiga, kalau dua ini dari Nabi SAW, yaitu sesuatu yang tidak menyerap najis. Seperti kaca, pecahan kaca, atau plastik,
atau semisalnya. Nah, sekarang kalau kita tidak menjumpai batu, bagaimana Ustaz? Air tidak ada, maka silakan yang sifatnya, kata ulama, yang sifatnya mendekati sifat batu. Apa itu? Nah, untuk menyerap najis. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Namun apabila ada air lebih utama didahulukan. Kecuali tidak ada, maka baru dengan penggantinya. Ini tambahan tentang masalah alat pengganti air untuk bersuci. Selesai tentang masalah air, dan insyaallah pembahasan yang kedua tentang jenis-jenis najis, apa makna najis dan bagaimana bersuci darinya, insyaallah di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan. Apa yang baik berkait dan mudahkan untuk mengamalkannya, apa yang terus memaafkan dan diampuni dosa sekalian. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan, masih ada waktu sebelum azan Isya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Kolam renang, Pak, ya? Baik, barakallahu fikum. Iya, baik, barakallahu. Di majlis yang lalu kita sudah sebutkan sabda Nabi SAW, la yabulanna hadukum fil ma'ir raqid alladhi la yajri. Tsumma yaktasilu minhu wa fi riwayatin yaktasilu fihi. Atau kama qala sallallahu. Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang diam, yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi darinya, itu menggayung, atau mandi di dalamnya. Jadi hukumnya dilarang oleh Nabi SAW kita berenang sambil buang air kecil. Kalau dilarang berarti bagaimana? Tidak boleh. Kalau melakukan, ya berarti berdosa. Kecuali kalau kita berenangnya, Pak, ya, di sungai yang mengalir. Ada sungai yang bisa untuk berenang, sekalian buang di situ, tidak mengapa. Kenapa? Sifatnya beda. Karena Nabi SAW menyebutkan tadi, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Nah, kalau ini mengalir, boleh. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, Pak, atau cukup? Cukup ya. Saya kira demikian. Sekali lagi berdoa atas kealpan dan kekeliruan, semoga senantiasa memberkahi apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.